Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La nabiyya wa la rasula ba'dahu wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwani fillah ahibba rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali ya, membahas kitab Al-Jurumiyah ya, nahwu dasar. Mudah-mudahan kita bisa memahaminya. Allah anugerahkan ilmu kepada kita, amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sedikit mereview yang pelajaran kemarin ya, bahwa suatu kalimat ya itu memiliki 4 syarat agar bisa menjadi sebuah kalam yang bisa difahami lawan bicara, yaitu al-lafdu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Nah, kemarin sudah kita bahas kalimat sendiri itu ada 3 ya. Yang pertama kalimat isim ya. Yang kedua kalimat fi'il, dan yang ketiga adalah kalimat huruf ya. Isim memiliki 4 tanda ya kemarin ya. Yang pertama ada beri'rab bil al-khafdi, beri'rab jar ya, khafdi. Yang kedua kemarin adalah i'rab tanwin ya, at-tanwin. Yang ketiga adalah kemasukan alif lam ya, alif lam. Dan yang keempat adalah kemasukan huruf jar dan huruf qasam ya, dukhulil harfi jar, harfil khafdi ya. Jadi itu adalah tanda-tanda isim. Kemarin telah kita bahas ya. Bagi yang belum menyimak bisa dilihat di video-video sebelumnya ya. Kemudian ada fi'il ya. Fi'il itu memiliki 4 tanda juga, yaitu ada qad, terus yang kedua sin, yang ketiga adalah saufa, yang keempat adalah ta'nis sakinah ya. Ini terletak di depan, ini di belakang, ini di belakang, ini di depan ya. Nah, sekarang kita masuk di huruf ya. Ma huwal harf ya, di sini wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li ya. Apa itu huruf? Huruf adalah ya kalimah yang tanda isim maupun tanda fi'il itu tidak cocok bersamanya. Misal kita contoh huruf, ada huruf jar. Huruf jar di sini ada min atau fi. Nah, fi. Kata fi ini masuk ke kategori huruf ya. Kita misalkan dikasih tanda tanwin, misalkan kasih tanwin tanda isim fiin kayak ini, enggak ada ya, enggak bisa. Atau alfi misalkan, alfi ini enggak ada dalam bahasa Arab ya. Atau kita kasih qad fi ini juga enggak ada ya. Saufa fi ini juga tidak ada ya. Atau safi ini juga tidak ada. Jadi huruf itu ya selain isim dan fi'il ya, ma la yasluhu dalilul ismi wala dalil fi'li, kalimah yang dalil isim maupun dalil fi'il, tanda isim maupun tanda fi'il tidak cocok bersamanya.
Lalu huruf itu ada berapa? Ada sekitar 80-an ya, bisa dihafalkan. Ya, di antaranya ada huruf jar ya. Ada 9 itu min, terus apa lagi? Ila, an, ala, fi, ruba, ba, kaf, lam. Ya, itu udah dapat 9 kalau antum udah hafal huruf jar. Kemudian ada huruf qasam wawu, ba, ta. Ya. Ini huruf. Ya. Ini nanti kalau yang mau mencatat caranya biar tidak ketinggalan itu di di stop dulu videonya ya. Nanti kalau udah selesai ini tak hapus. Sekarang kita masuk di bab baru ya. Kita masuk di bab baru yaitu babul i'rab, bab i'rab. Ya. Kita masuk di bab i'rab, bab baru ya. Ini adalah inti ilmu nahwu ya, inti ilmu nahwu itu tentang i'rab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi li ikhtilafil awamili ad-dakhilati 'alaiha lafdhan aw taqdiran. Ya. Wa aqsamuhu arba'atun raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Ya, jadi i'rab apa itu? Perubahan ya akhir kata disebabkan perbedaan faktor-faktor yang memasukinya ya, baik secara lafadz perubahan itu maupun dikira-kirakan. Ya, saya ambil contoh begini. Ya, perubahan akhir kata itu. Ya. Di sini misalkan lafadz i'rab itu seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim misalkan. Jadi i'rab itu apa? Huwa taghyiru awakhiril kalimi, ya, perubahan akhir kata. Ini satu kata. Ini akhir kata. Ini kenapa bisa mi ya? Kadang bisa ma, kadang bisa mu, Ini Allahi, kenapa Allahi ya? Akhir kata itu ini huruf terakhir pada setiap kata. Ar-Rahmani ini huruf terakhir pada setiap kata. Ar-Rahimi huruf mim ini akhir. Nah, ini kenapa bisa kasroh? Ini bisa kasroh, ini bisa kasroh. Ini namanya i'rab ya. Ada kalanya itu ber-i'rab. Di sini ada 4 ya, ada kalanya ber-i'rab rafa dengan tanda asli yaitu dhammah, kemudian ada nasab dengan tanda asli fathah, kemudian ada jar yaitu dengan tanda asli kasrah, ada jazm dengan tanda asli itu sukun ya. Jadi i'rab itu perubahan ya setiap akhir kata ya dikarenakan faktor yang mempengaruhinya ya, dikarenakan perbedaan faktor yang mempengaruhinya. Contoh, nah itu kan lafdon au takdiron, baik perubahannya secara lafadz kelihatan ya, lafdon au takdiron, ya. Jadi perubahannya ada 2. Kalau tidak lafadz ya berarti takdir. Kalau tidak nampak berarti ya dikira-kirakan saja. Takdiron itu dikira-kirakan. Coba kita buat yang nampak ya, yang kelihatan. Maksud dari lafdhan itu apa?
yaitu kelihatan secara langsung. Misalkan di sini ada kalimat yang pertama jaa Zaidun. Nah, kita fokus di lafaz Zaidun. Zaidun di sini menggunakan dhammah, ya. Dia berarti beri'rab rafa. Ya. Kemudian Zaidun ini bisa berubah ketika faktor yang mempengaruhinya berbeda. Marartu bisa ini yang nasab dulu ya berurut. Misalkan di sini ra'aitu Zaidan. Ya. Ra'aitu aku telah melihat Zaidan ing Pak Zaid, ya, kepada Pak Zaid. Saya telah melihat Pak Zaid. Perhatikan di sini adalah menggunakan fathah, ya, di sini fathatain. Ya. Kemudian bisa juga marartu bi Zaidin. Ya. Di sini menggunakan kasrah tanwin, ya. Jadi kenapa ini bisa tun, ini bisa dan, ini bisa din? Ini disebabkan faktor yang mempengaruhinya, ya. Faktornya mana? Di sini kata jaa ini. Jaa ini sebagai fi'il atau kata kerja. Setiap kata kerja membutuhkan yang mengerjakan. Siapa yang mengerjakan? Pak Zaid. Jaa telah datang. Yang datang itu siapa? Pak Zaid. Ya. Jadi setiap kalau dalam bahasa Indonesia ada yang disebut namanya subjek, ya. Setiap subjek itu hukumnya rafa, ya, dengan tanda dhammah ini kalau isim mufrad. Ya, jadi jaa Zaidun. Jaa telah datang Pak Zaid. Zaidun Pak Zaid, ya. Misalkan lagi qoma Muhammadun, ya, telah berdiri Muhammad. Kataba Aliyun, Ali telah menulis. Misalkan siapa lagi? Qara'a Ibrahimu, ya, Ibrahim telah membaca, ya. Jadi pokoknya kalau subjek atau pelaku, ya, dia di i'rab rafa, ya, dalam hal ini ditandai dengan dhammah. Terus kemudian yang kedua, kenapa ini bisa dan, ya? Kenapa bisa dan? Karena faktor yang mempengaruhinya, ya. Jadi ro'a itu saya telah melihat, ya. Saya telah melihat di sini berarti subjeknya sudah ada di sini. Saya telah melihat Zaidan kepada Pak Zaid, ya, posisinya sebagai objek. Nah, sedangkan objek itu i'rabnya nasab, ya. Jadi saya melihat Pak Zaid, ra'aitu Zaidan. Saya melihat buku, ra'aitu kitaban. Saya melihat papan tulis, ra'aitu saburotan. Misalkan apalagi banyak, ya. Kita bisa buat misalkan ana akulu ruzan atau ar-ruza, ya. Misalnya ana asyrabu qahwatan atau qahwah, ya. Qahwatan, ya. Pokoknya yang menjadi objek, ya. Objek itu sesuatu yang dikenai pekerjaannya. Misalkan begini, saya membaca kitab. Objeknya mana? Kitab. Saya minum kopi. Objeknya mana? Kopi. Lah, objek seperti itu dibaca nasab, dalam hal ini ditandai dengan fathah. Saya melihat Pak Zaid, ya, Pak Zaid ini diharokati fathah, ya. Anzalal kitabah, dialah Allah yang telah menurunkan al-kitab, yaitu Al-Quran. Kitabah berharokat fathah. Misalkan apalagi dalam Al-Quran,
Ya, banyaklah ya, nanti bisa dilihat di ayat-ayat Al-Quran yang posisinya sebagai objek, maka dia pasti nasab. Terus sekarang marartu bi Zaidin, aku bersua dengan Pak Zaid, ya. Pak dengan, ya, ini ada huruf jar nih, ya. Ini faktornya di sini, ya. Bi Zaidin, Pak Zaid ini. Saya bersua, berjumpa dengan Pak Zaid. Nah, ini kenapa din? Ini ada faktor yang mempengaruhinya, yaitu huruf jar ini, ya. Bi Zaidin. Bahwa kata yang setelah huruf jar itu hukumnya menjadi jar, ya. Misalkan al-kitabu 'alal maktabi wa maktabah. Maktabi, ya. Misalkan lagi ana min madinati apa madinata, madinati, dan seterusnya, ya. Jadi huruf jar kemarin sudah kita bahas, ya, ada berapa itu, ada 9, ya. Nah itu pokoknya kata yang jatuh setelah huruf jar itu pasti jar, ya. Ini diantaranya Zaidin, tanda jarnya itu menggunakan kasrah. Kemudian takdiron itu dikira-kirakan, ya. Sebenarnya dia berubah tapi tidak kelihatan perubahannya, ya. Misalkan ja'a Musa, ya. Ja'a telah datang Musa, ya. Ini kalimatnya sama persis seperti ini, ja'a Zaidun. Tapi kenapa ini fathah? Nah, secara i'rab ini sama dengan kata Zaidun secara i'rab, ya. Rafa i'rabnya karena sebagai subjek. Tapi ini perubahannya tidak tampak, ya. Makanya di sini takdiron, dikira-kirakan saja, ya. Di sini Musa. Ro'a itu misalkan ro'a itu Musa. Saya melihat Musa. Juga sama, ya, kalimat sama persis. Tapi secara i'rab sudah berbeda. Yang ini rafa, yang ini nasab. Kemudian ada marartu bi Musa. Ini juga sama, bukan musi, tapi bi Musa, meskipun ada huruf jarnya. Nah, secara i'rab Musa yang atas, yang bawah, yang bawahnya lagi ini berbeda. Tapi secara penulisan itu sama, ya. Jadi seperti itu. Lah, sekarang kita masuk di baris berikutnya. Wa aqsamuhu arba'atun, ya. I'rab itu dibagi menjadi 4, ya. Raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun, ya. I'rab dibagi menjadi 4, yaitu i'rab rafa, ya. Ini i'rab. Ada rafa, ya, raf'un, ya. Tanda aslinya apa? Menggunakan dhammah, tanda aslinya, ya. Kemudian yang kedua ada apa? Nasbun, tanda aslinya apa? Fathah, ya, fathah. Kemudian ada khafdun atau jar, ya. Tanda aslinya menggunakan apa? Kasrah. Yang keempat ada jazmun, tanda aslinya menggunakan sukun, ya. Jadi i'rab itu cuma ada 4 saja, ya. Terkait tanda-tanda yang lain nanti kita bahas di pembahasan berikutnya, ya. Jadi i'rab itu tandanya, i'rab itu ada 4, yaitu rafa dengan tanda asli dhammah, ya, seperti kata Zaidun. Nah, kemudian nasab dengan tanda asli fathah seperti kata Zaidan,
khafdun atau jar dengan tanda asli kasrah seperti lafadz zaidin, dan jazmun ini masuk di fi'il. Ya. Kemudian baris berikutnya adalah falil asma'i min dzalika ar-raf'u wan nasbu wal khafdu wala jazma fiha. Ya. Dari 4 i'rab tersebut, ya, isim memiliki 3 i'rab. Ya, ar-raf'u yang pertama rafa, ya, al-ismu isim. Isim memiliki 3 i'rab, rafa, ya, wan nasbu dan nasab, wal khafdu dan khafat. Wala jazma fiha. Dia tidak memiliki i'rab jazm, ya. Makanya di situ tidak ada i'rab jazmnya. Zaitun bi zaid misalkan, tidak ada, ya. Jadi kata, benda atau isim, ya, isim tidak ada yang sukun, ya, tidak ada yang sukun. Yang sukun itu hanya fi'il, dan fi'ilnya itu juga fi'il tertentu, ya. Terus kemudian yang baris berikutnya walil af'ali min dzalika ar-raf'u wan nasbu wal jazmu wala khafdha fiha. Ya. Dari keempat i'rab tersebut, ya, fi'il memiliki 3 i'rab. Yang pertama ar-raf'u, rafa, wan nasbu dan nasab, wal jazmu dan jazm, wal khafdu wala khafdha fiha. Dia tidak memiliki i'rab jar, ya, al-fi'il. Ya, fi'il memiliki 3 i'rab. Ar-raf'u yaitu rafa. Dia punya i'rab rafa, ya. Wan nasbu dan nasab, ya. Wal jazmu dan jazm. Dia tidak memiliki i'rab khafat, ya. Jadi perbedaannya adalah kalau isim dia itu kalau isim dia itu tidak punya jazm, kalau fi'il tidak punya jar atau khafat, ya. Perbedaannya di situ. Makanya khafat ini termasuk bagian daripada tanda isim sebagaimana yang kemarin telah dijelaskan, ya. Jadi seperti itu. Lah bagaimana dengan huruf, ya, al-harf? Ya. Huruf punya i'rab enggak? Mas Mikail. Huruf punya i'rab enggak? I'rabnya apa? Huruf tidak memiliki i'rab, ya. Huruf tidak memiliki i'rab, ya. Jadi nanti di pembahasan berikutnya ada namanya mu'rab, ada mabni. Apa itu mu'rab mabni? Ya, insyaallah kita jelaskan di waktu yang akan datang. Ya. Baik, ini terkait dengan satu paragraf, ya. Tapi sedikit, yaitu babul i'rab, mengenali i'rab, ya. I'rab saya ringkas, ya. I'rab itu apa? Taghyiru awakhiril kalimi li ikhtilafil awamili ad-dakhilati 'alaiha. Perubahan akhir kata, ya. Kenapa bisa berubah? Li ikhtilafil awamili 'alaiha, disebabkan perbedaan, ya, amil-amil, faktor-faktor, ya, faktor. Ini faktor-faktor yang mempengaruhinya. Baik lafdon secara lafadz perubahannya, au takdirun atau dikira-kirakan. Ya, yang lafadz contohnya ja'a zaidun. Kata zaidun ini jelas dhammah. Kemudian dia bisa menjadi fathah ketika menjadi objek ra'aitu zaidan. Ya. Kemudian marartu bi zaidin, kemasukan huruf jar ini. Nah, yang takdiron itu contohnya ja'a Musa. Ya, Musa telah datang. Ra'aitu Musa. Ya. Marartu bi Musa. Ya. Meskipun secara i'rab, ya, seharusnya ini dhammah, ini fathah, ini kasroh, tetapi di sini tertulis sama kata Musa ini, ya. Ini yang disebut dengan takdiron, dikira-kirakan saja. Wa aqsamuhu arba'atun, pembagian i'rab ada 4. Yang pertama adalah ar-raf'u.
wan nasbu wal khafdu wal jazm. Ya. Jadi i'rab ada 4, rafa, nasab, khafat atau jar, terus jazm. Ya. Rafa dengan tanda asli dhammah, nasab dengan tanda asli fathah, jar atau khafat dengan tanda asli kasrah. Kemudian jazm dengan tanda asli sukun. Ya. Falil asma'i min dzalika ar-raf'u wan nasbu wal khafdu wala jazma fiha. Ya, dari keempat i'rab ini ya isim memiliki 3 i'rab. Yang pertama rafa, yang kedua nasab, yang ketiga adalah jar. Dia tidak memiliki i'rab jazm. Ya, walil af'ali min dzalika ar-raf'u wan nasbu wal jazmu wala khafdu fiha. Ya. Fi'il dari keempat i'rab tersebut memiliki 3 i'rab, yaitu rafa, nasab, jazm. Dia tidak memiliki i'rab khafat. Lah sedangkan huruf ya, huruf ini tidak memiliki i'rab. Dia mabni, tidak berubah-ubah. Ya. Baik, mungkin itu pembahasan kita pada pagi hari ini ya. Kurang dan lebihnya mohon maaf ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.